Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya atas nama Petrus Damian Sulelek, NIM 19030030064, kelas B, semester 5, ingin menjelaskan sedikit tentang materi pertama. Materi pertama tentang memikirkan kembali gerakan kebebasan hitam Ruth Letgen. Jadi pada awal tahun 1960-an, Black Power datang untuk mewakili tuntutan tindakan kekerasan yang lebih segera untuk melawan supremasi kulit putih Amerika. Sebagian besar gagasan ini dipengaruhi oleh kritik Malcolm terhadap metode protes damai Martin Luther King Jr. Pembunuhan Malcolm tahun 1965 dan ditambah dengan kerusakan kota tahun 1964 memicu gerakan tersebut. Organisasi yang baru mendukung filosofi Black Power, mulai dari adopsi sosialisme oleh sengketa tertentu hingga nasionalisme kulit hitam, termasuk Black Panther Party atau BPP, semakin menonjol. Sementara pemikiran kulit hitam Amerika seperti Robert F. Williams dan Malcolm mempengaruhi gerakan kekuatan hitam awal, Partai Black Panther, dan pandangan secara luas dipandang sebagai landasan. Itu dipengaruhi oleh filosofi seperti Afrika, nasionalisme kulit hitam, dan sosialisme, serta peristiwa kontemporer termasuk revolusi Kuba dan demokrasi Afrika. Pendawalan asal-usul gerakan hak sipil dan kekuatan keadilan tidak pernah diberikan. Itu dituntut dan diperjuangkan harus terus-menerus untuk kebebasan, tidak pernah menjadi fakta final, tetapi proses yang terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari hubungan manusia, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Hak sipil dan gerakan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Gerakan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dan mereka telah menjadi latar belakang percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupa mengkontekstualisasikan perjuangan bangsa berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan kemenangan atas apartheid legal selama tahun 1960-an. Melindungi hitam dirancang dengan kekhawatiran di antara banyak mantan aktivis gerakan tentang stabilitas dan warisan dari perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang, mengajukan bandingan ke Kongres setelah keputusan 5-4 pengadilan di Shelby County Holder untuk membangun kembali bagian-bagian yang terkena anggota Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama. John Lewis mengamati orang yang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut. Setiap syarat masyarakat Amerika, bahkan tidak menyangkut politik kita. Merujuk pada kekak buyutnya yang dicatat telah menjadi budak dan menjadi terdaftar selama rekonstruksi. Lewis mengaitkan kemenangan hak sipil pada zamannya dengan sejarah yang lebih panjang dari perjuangan untuk mengakhiri perbudakan
dan mempertahankan perlindungan bagi warga sivil Afrika Amerika. Hak sampai hari ini. Pengamatan menggambarkan salah satu arah baru dalam berpikir tentang gerakan hak-hak sipil, baik sebagai kejadian unik dan satu bab atau fase dari gerakan kebebasan hitam yang lebih lama. Selama dekade terakhir, para sarjana telah berdebat tentang bagaimana menangkap esensi dari pemikiran ulang tentang batas-batas temporal dan spesial gerakan ini. Secara tradisional, para ahli telah memperlakukan gerakan ini terutama sebagai fenomena selatan yang menetapkan tanggalnya pada periode antara 1954 dan 1968 kira-kira dari keputusan Mahkamah Agung di Brown v. Dewa Pendidikan hingga pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King di Memphis tentu saja tidak batas signifikan yang diilustrasikan oleh komentar anggota Kongres Lewis. Dan gerakan dengan cara ini, ilmu yang lebih baru telah berusaha untuk memperluas definisi gerakan ini melampaui batas-batas, menempatkannya dalam konteks yang lebih besar daripada yang serjawana. Meskipun gerakan ini muncul sebagai tanggapan atas serangkaian keadaan unik yang bersatu pada periode setelah Perang Dunia Kedua, gerakan ini juga merupakan bagian dari perjuangan kebebasan yang lebih lama ini. Seperti yang diusulkan oleh sosiolog Aldo Morris, protes terorganisir terhadap dominasi kulit putih selalu menjadi salah satu landasan pengalaman kulit hitam. Para sipil kedua Amerika dalam studinya yang inovatif tentang gerakan hak sipil, gerakan ini muncul dari dua tradisi yang berbeda. Sebuah tradisi mobilisasi komunitas yang berfokus pada skala besar kemampuannya publik, jangka pendek, dan tradisi perorganisasian masyarakat yang menekankan kepemimpinan dan pembangunan akan rumput jangka panjang. Yang pertama dan yang lebih akrab pada akhirnya dalam pertempuran besar dalam Perang Saudara Kedua. Setelah selesai Perang Saudara, orang-orang menaruh harapan, keyakinan mereka ke dalam undang-undang baru yang mereka anggap akan mendapatkan dan kebiasaan yang adil dan menjamin kesetaraan mutlak di bawah hukum. Kekuatan untuk rakyat Black Power. Selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul Black Power. Dalam sekejap, bahkan sebagai gerakan yang berkelanjutan, mereka mendominasikan kekuatan pengungkapan kekuatan hitam yang membentuk perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Intinya, para pemimpin sipil dan gerakan karmikal adalah tentang inklusi dengan fokus pada menekankan peluang hak bagi Amerika untuk mengklaim tempat yang layak mereka dalam sistem politik Amerika. Baik, terima kasih atas penjelasan singkat saya. Sekian dan terima kasih Pak.